Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan di channel Arif Informasi. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini kami akan kembali berbagi informasi update seputar P3K 2024. Di mana di sini Bapak Ibu perlu ketahui ada kabar terbaru nih dari jbn.com ya. Di mana ini ada kabar yang cukup mengembirakan ya. Di sini ada seruan atau instruksi dari Ketua AP3KI meminta honorer tidak dapat formasi ini diangkat jadi ASN paruh waktu. Dan ini notabene yang teman-teman untuk R2 dan R3 yang notabene itu sebenarnya lulus tapi belum mendapatkan formasi. Hari ini Jumat 30 Mei 2025. Nah, di sini Jakarta ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini seleksi CASN 2025 baik CPNS maupun P3K. Ini sebaiknya ditunda dulu untuk tahun 2025 karena pemerintah ini diminta mencarikan solusi agar semua honorer yang ikut seleksi P3K 2024 dan tidak mendapatkan formasi ini akan diangkat menjadi ASN paruh waktu. Di mana Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI Nur Baiti ini mendukung nih kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Ibu Rini Widianti nih yang fokus menuntaskan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Nah, di mana di sini kebijakan Ibu Menpan ini belum berencana membuka seleksi CPNS maupun P3K untuk tahun 2025 ini sudah bagus. Dan ini agar semua honorer yang ikut seleksi 2024 ini tuntas menjadi ASN semua dulu. Kata Ibu Nur Bait kepada JPNN Jumat kemarin 34 hari ini ya, 30 Mei 2025. Lah, Ibu Menpan RB Ibu Rini Widianti ini harus mencarikan solusi karena mereka sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara. Jadi angka P3K paruh waktu pun honorernya juga mau karena sudah diakomodir. Dan dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu, terang Ibu Nur Bait, honorer database BKN akan lebih tenang karena tidak dibayang-bayangi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan honorer database yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah, di sini pemerintah harus mencarikan solusinya. Mereka TMS ini bukan karena bodong, tetapi kendala surat keterangan atau suket. Nah, ini akan dicarikan. Tenang saja Bapak Ibu ya, untuk teman-teman yang belum mendapatkan informasi akan apa katakanlah ada titik cerah lah ya kan, ada paruh waktu selama 1 tahun, habis itu tahun berikutnya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ya, di mana honorer database BKN yang benar-benar asli harus diselamatkan, baik yang tidak dapat formasi P3K 2024 maupun TMS. BKN juga bilang tidak ada pemberhentian meskipun TMS karena akan dicarikan solusinya, tuturnya. Nah, informasi dibukanya seleksi CPNS dan P3K 2025 ini beredar luas di media sosial. Menpan RB Ibu Rini Widianti ini memberikan penjelasan singkat. Menurut Menpan, pemerintah belum berencana untuk membuka seleksi CPNS 2025 jalur umum. Demikian juga seleksi P3K 2025 untuk jalur umum dan honorer. Seperti itu. Jadi belum ada instruksi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman tenang saja. Meskipun teman-teman notabene sebagai R2 dan R3 itu akan dituntaskan di tahun ini, meskipun nanti P3K paruh waktu. Saat ini kata Ibu Menteri ini dan BKN ini juga fokus menuntaskan pengangkatan CPNS dan P3K di 2024. Jumlah CPNS dan P3K 2024 tahap 1 yang harus diselesaikan 1 Juni serta 1 Oktober mencapai 1 juta lebih. Nah, ini butuh perhatian besar dari pemerintah, kata Menteri Rini Minggu 25 Mei kemarin. Selain itu, lanjutnya seleksi P3K 2024 tahap 2 juga masih berproses, sehingga pemerintah tidak mungkin nih membuka penerimaan CASN baru lagi. Ibu Menteri ini juga menyatakan pada saat ini pemerintah fokus menyelesaikan proses pengadaan CPNS dan P3K 2024. Saat ini juga pemerintah belum berencana membuka seleksi CPNS dan P3K 2025. Kami selesaikan dulu CASN 2024. Mantap jiwa Bapak Ibu ya. Nah, di sini memang ada suatu instruksi ya. Jadi untuk honorer R1 dan R3 ini sudah diharapkan menaikkan kontrak ya. Nah, tapi tergantung daerah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Di sini honorer R1 dan R3 juga sumringah SK P3K di tangan di kontrak panjang atau 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Luar biasa.
Nah, di sini honorer S1 dan R3 juga mengikuti seleksi P3K tahap 1 ini menurut sesungguhnya ya. Ini setelah mereka mengantongi SK P3K dan kontraknya diperpanjang. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu perlu ketahui ada kabar apa dari setiap regional di BKN. Coba kita sebutkan Bapak Ibu ya. Pertama, di sini ada regional 10, mungkinkah ada update terbaru? Masih belum ada ya Bapak Ibu ya. Untuk BKN 10 ini masih belum ada update terbaru. Kita coba regional 3 kayaknya ada nih, ada statusnya ya. Nah, ini ada kepala kantek 3 BKN Bandung. Coba kita sebutkan Bapak Ibu ya. Ini Kabupaten Tangerang. Ini selamat HUT ke-7. Oke, mantap. Ini ucapan selamat di BKN 3 ya, atas ulang tahun ya, BKN yang ke-77. Ada kabar terbaru apa di regional yang lain? Kita coba cek regional yang lain. Nah, kita coba cek kantek 12 ya Bapak Ibu ya. Apakah ada kabar terbaru atau informasi terbaru? Masih ini ya, update ya, ulang tahun 77 BKN. Masih belum ada berita terbaru. Kemudian untuk perpanjangan pensiun juga ada aturan baru dari BKN di official. Kita coba skill beritanya Bapak Ibu ya. Ini badan selamat ulang tahun. Oke. Nah, ini BKN ucapan selamat dari kantek masing-masing ya. Dan ini ada instruksi tegas jika pegawai ASN mengalami kecelakaan kerja hingga kematian. Ada diskusi ya, diskusi terbaru jika pegawai ASN. Nah, ini ada syarat ya. Coba Bapak Ibu bisa perhatikan. Gara-gara kerja dan ketika bekerja itu masuk kategori juga atau tidak? Kalau lewat 1 bulan, konsekuensinya itu akan diberhentikan. Nah, ini ada regulasi ya tentang kepegawaian, di mana kalau terjadi kecelakaan kerja itu bagaimana? Coba ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini ada bentar, instruksi dari kepala 4 kebijakan baru ya. Informasikan 4 bulan terakhir ini BKN menerbitkan 4 kebijakan baru untuk menguatkan ASN. Pertama, kita sedang membangun satu data. Satu ASN harus berisi semua potensi, semua kompetensi profiling ASN secara lengkap. Maka kebijakan pertama di BKN adalah kemudahan pencantuman gelar, agar gelar diploma, sarjana, master, doktor, semua dicantumkan. Ini penting karena profil ASN kita saat ini salah satunya terkendala sulitnya pencantuman gelar. Maka dari BKN memberikan kemudahan pencantuman gelar. Dalam 2 bulan ini, ya kurang lebih 2 bulan ini, sudah puluhan ribu gelar baru dicantumkan. Oleh karena itu para kepala BKD mari berpikir terbuka untuk membantu para ASN melakukan pencantuman gelar. Syaratnya adalah memiliki ijazah yang didapat secara sah dan resmi. Kampusnya terakreditasi, kuliahnya terdaftar, mengikuti perkuliahan sampai dengan lulus. Yang kedua, kemudahan dalam uji kompetensi. 4 kali ditambah menjadi 12 kali. Dan bagi yang tidak lulus uji kompetensi hanya mengulang pada bagian yang tidak lulus saja. Sepanjang masih dalam jangkau masa keberlakuan. Oke, mungkin seperti itu dulu ya informasi update dari kawan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya cuma aja di channel kawan. Salam informasi update setelah hari. Selamat malam dari kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.